Agronomis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan membahas lebih lanjut kelapa sawit, yaitu tentang pembibitan kelapa sawit pre-nursery, yang mana terdiri dari tahap awal pembibitan, persiapan lahan, dan perawatan pada bibit. Namun sebelum membahas lebih lanjut, kita bahas dulu sedikit tentang varietas bibit pada kelapa sawit. Nah, kebetulan di PPKS Kebun Sek Ait Pancur melakukan pembibitan kelapa sawit dengan berbagai varietas yang banyak diminati oleh para konsumen. Dan varietas dan jumlah bibit yang ditanam ini tidak selalu sama setiap tahunnya. Mengapa? Karena mereka mensesuaikan dengan kecambah yang ada tersedia. Jadi PPKS Kebun Sek Ait Pancur ini dia melakukan pembibitan dengan berbagai varietas bibit pada kelapa sawit. Adapun contoh dari varietas bibit kelapa sawit ini, yang pertama seperti DP Sungai Pancur atau yang lebih dikenal dengan varietas Dampi. Jadi merupakan varietas dengan keunggulan spesifik laju pertumbuhan meninggi yang lambat, kurang lebih sekitar 55 cm per tahunnya. Dengan karakter ini, varietas Dampi mampu mencapai umur ekonomi hingga 30 tahun atau lebih lama dari varietas yang lainnya. Selain pertumbuhan meninggi yang lambat, Dampi juga memiliki keragaman batang yang relatif besar sehingga cocok bila ditanam di lahan gambut untuk mengurangi potensi rebah seperti itu. Dan varietas yang kedua ada namanya turunan SP540. Jadi varietas kelapa sawit yang termasuk ke dalam kelompok SP540 ini merupakan varietas-varietas yang dihasilkan dari tetua Pisifera keturunan SP540 murni yang hanya dimiliki oleh PPKS saja. Jadi varietas-varietas dalam kelompok ini terdiri dari DXP PPKS 540, selanjutnya DSP Simalungun, dan yang selanjutnya DSP Apros. Jadi karakter unggulan dari kelompok ini adalah quick starter dan persentase mesokap per buahnya yang cukup tinggi dengan daya adaptasi yang cukup luas. Jadi varietas ini dia dapat ditanam di berbagai tipe lahan kelapa sawit atau wilayah datar sampai yang bergelombang. Varietas yang ketiga yaitu ada turunan Yangambi. Jadi Yangambi ini dia merupakan populasi kelapa sawit yang berasal dari Afrika, yang banyak digunakan sebagai tetua dari Pisifera atau sumber bibit unggul. Jadi varietas kelapa sawit PPKS ini yang dihasilkan dari populasi ini adalah yang pertama itu DXP yang ngambi, yang kedua ada DXP PPKS 239, dan yang ketiga itu ada DXP PPKS 718. Nah, secara umum populasi ini memiliki keunggulan dalam bobot tandan yang relatif besar. Umumnya, Yangambi ini dia memiliki kandungan minyak dan mesokap yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari populasi-populasi yang lainnya. Nah, varietas yang keempat itu ada yang namanya DXP Langkat. Jadi DXP Langkat ini dia merupakan varietas pertama yang dirakit di PPKS dari hasil rekomendasi tetua-tetua terbaik dari beberapa populasi Pisifera. Jadi tetua Pisifera ini dia menghasilkan rekombinasi antara Pisifera SP540 yang ngambi dan marihat yang disilangkan dengan Dura Deli terbaik yang menghasilkan varietas dengan karakter yang unggul, racis yang relatif pendek.
dan potensi CPO-nya hingga 8,3 ton per hektar per tahunnya. Jadi dia ini selain cocok ditanam di areal yang bergelombang dan berbukit, varietas ini juga dapat mulai tumbuh pada umur 22 bulan setelah kita tanam. Nah, yang selanjutnya varietas kelima itu yang ada namanya DXP 54NG. Jadi tetua varietas DXP komersial PPKS yang merupakan keturunan SP540T ini dia merupakan salah satu material genetik yang memiliki tingkat ketahanan tinggi terhadap Ganoderma pada saat di lapangan. Jadi persilangan ini yang menunjukkan sifat ketahanan yang ditetapkan sebagai varietas moderat tahan Ganoderma dan diberi nama yaitu dengan DXP 540. Sedangkan NG-nya itu yaitu SK Menteri Pertanian Republik Indonesia. Untuk frasa NG ini sendiri dia memiliki arti new generation for Ganoderma. Jadi selain dia memiliki sifat moderat tahan terhadap Ganoderma, varietas DXP 540 NG juga memiliki karakter produksi TBS dan minyak yang sangat baik. Jadi dia pada umur 6 tahun varietas ini dia sudah dapat menghasilkan 35 ton TBS per hektarnya per tahun dengan tingkat rendemen minyak 26,5 sampai dengan 27,4%. Jadi tingkat rendemen minyak yang tinggi ini dia disebabkan kandungan mesokarp per buah yang tinggi, yakni sekitar 84,5 sampai dengan 87,5%. Yang selanjutnya, bagaimana pembibitan kelapa sawit pada proses pre-nursery. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi, pembibitan kelapa sawit pada proses pre-nursery di PPKS Kebun Sei Aik Pancur, Kecamatan Tanjung Morawa, dilakukan selama 0 sampai dengan 3 bulan dengan menggunakan polybag yang berukuran kecil. Jadi pada proses pembibitan kelapa sawit di pre-nursery ini terdapat ada 10 proses, yaitu persiapan lahan, pemberian naungan media tanam, lainnya persemaian, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pengendalian gulma, penyiraman, seleksi, dan pengangkutan pada bibit. Nah, kita bahas dari yang pertama, yaitu ada persiapan lahan. Persiapan lahan ini dilakukan untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi pada lahan. Jadi lokasi lahan pembibitan harus dekat dengan sumber air, tanah rata, tidak rawan banjir, mudah dijangkau, dan bebas dari gangguan hama ternak maupun hewan yang liar. Sumber air adalah hal yang utama yang harus kita perhatikan guna untuk mencukupi kebutuhan air pada pembibitan nantinya. Yang kedua itu pemberian naungan. Jadi pemberian naungan ini di tahap pembibitan awal menggunakan paranet. Paranet dengan kerapatan 60%, yang mana artinya cahaya yang masuk ke lokasi pembibitan adalah sekitar 40% dengan tiang naungan 2 meter dari permukaan tanah. Pemberian naungan yang dimaksudkan ini untuk mengatur presentasi penerimaan cahaya yang mana sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan pada tanaman. Jadi naungan yang relatif rapat dapat dia menciptakan kondisi iklim mikro yang cenderung terjaga dengan baik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bibit pada intensitas cahaya yang relatif sedikit. Nah, paranet sendiri ini adalah sebagai bahan
pembuat naungan dan perlindungan pada tanaman dan perlindung tanaman. Paranet atau jaring peneduh saat ini penggunanya sudah sangat meluas, terutama untuk menaungi tanaman yang masih dalam masa pembibitan. Jadi paranet ini dia dibedakan menurut tingkat kerapatannya, yang mana mulai dari 20% sampai dengan 80%. Pada paranet dengan kerapatan 80%, dia mampu menghalangi sinar matahari sebesar 80%, sehingga yang masuk ke lahan itu hanya sebesar 20% saja. Yang ketiga ada media tanam. Jadi di media tanam ini adalah wadah atau tempat yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman, di mana tempat akar atau bakal akar akan tumbuh dan berkembang. Pada tahap ini media tanam yang digunakan oleh PPKS Kebun Sek Ek Pancur adalah baby bag yang berukuran 22 dikali 14 cm dengan tebal 0,07 mm. Jadi dia tanah yang digunakan adalah tanah lapisan atau topsoil yang gembur, subur, bersih dari potongan kayu dan banyak mengandung bahan organik dengan kelembapan tanah yaitu relatif sekitar 75 sampai dengan 80%. Jadi tanah topsoil ini adalah tanah yang berada pada bagian atas permukaan bumi dan dapat ditemukan hingga mencapai kedalaman 30 cm tanah. Jadi tanah ini dia mengandung bahan organik yang tinggi karena pelapukan bahan-bahan organik ini seperti dari dedaunan, ranting-ranting kayu yang membusuk. Jadi adapun manfaat dari tanah topsoil ini itu adalah untuk dapat memperbaiki struktur tanah dan dapat memperbaiki udara di dalam tanah serta sebagai media tumbuh yang menjadi sumber utama pemasok nutrisi kebutuhan bibit sawit. Di mana pemasok nutrisi ini penting untuk pertumbuhan bibit sawit nantinya. Jadi tanah sebelum diisi ke baby bag ini maka akan diayak dengan menggunakan ayakan yang ukurannya 1 cm dan dicampur dengan pupuk dolomit dengan dosis 2 gram per baby bagnya. Pupuk dolomit ini dia mengandung unsur hara, kalsium oksida dan magnesium oksida. Jadi dia berguna untuk menyuburkan tanah dan menetralkan keasaman atau menaikkan pH pada tanah. Nah, bibit kelapa sawit cocok dibudidayakan pada pH tanah 5,5 sampai dengan 7,0 dalam pengisian tanah ke dalam baby bag. Tanah harus diisi sampai ketinggian 2 cm dari bawah bibir baby bag. Pada saat menanam kecambah ke dalam baby bag, kita harus memperhatikan plumula atau bakal dari batang. Dia berwarna kekuning-kuningan dan radikula atau pada bakal akar berwarna keputih-putihan. Ciri-cirinya itu dari kecambah yang normal itu adalah radikulanya itu lebih tinggi dari plumulanya. Jadi radikula dan plumula itu dia tumbuh lurus serta berlawanan arah. Panjangnya pun maksimum radikula ada 5 cm dan plumula adalah 3 cm. Jadi kecambah yang ditanam dengan plumula menghadap ke atas dan radikula ke bawah sedalam 2 sampai dengan 3 cm.
Nah, yang keempat itu ada layak persemaian. Jadi layak persemaian ini dia merupakan suatu tempat yang digunakan untuk memproduksi bibit tanam kelapa sawit yang siap ditanam untuk periode kegiatan penanaman yang tertentu. Jadi baby bag yang berisi tanah disusun rapat, rapi, dan membentuk bedengan dengan ukuran 12 kantong melebar. Jadi lebar 12 kantong ini dia bertujuan untuk memudahkan perawatan dan pengendalian gulma dalam pre-nursery, karena panjang rata-rata tangan orang dewasa itu panjang rata-rata itu di Indonesia hanya dapat mencapai 6 kantong baby bag dari setiap sisinya. Dan panjangnya pun tergantung kepada jumlah bibit per nomor kelompok kategori. Pinggir bedengan ini dia diberi palang kayu. Pinggir ini diberi palang kayu atau disemen agar baby bag ini tidak mudah tumbang. Antara bedengan ini dia disediakan jalan kontrol 50 cm memanjang persemaian. Setiap bedengan dilengkapi dengan papan nama yang diberi yang berisi jenis tanaman, jumlah, dan tanggal pada saat persemaian. Kegiatan di persemaian secara lengkap meliputi ada dari penyiraman, pemupukan, penyiraman, perumputan dan pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit. Nah, untuk pemupukan ini pemupukan dilaksanakan pada periode umur bibit 1 sampai dengan 3 bulan. Jadi pemupukan ini dilakukan pada saat bibit berumur 4 minggu setelah ditanam, yaitu dimana ketika bibit ini memiliki satu helai daun berwarna hijau tua. Adapun standar pupuk yang diberikan di PPKS Kebun Sek Aik Pancur pada saat pre-nursery adalah pupuk urea dan pupuk NPK MG dengan perbandingan 15-15-6-4, yang mana N-nya 15%, P 15%, K 6%, MG 4%, yang berperan penting untuk pertumbuhan dan melengkapi unsur hara sesuai dengan kebutuhan bibit pada kelapa sawit. Nah, kandungan unsur hara yang terkandung di dalam NPK MG dan urea adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel ini. Nah, nitrogen ini dia sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman, sehingga banyak diperlukan dalam tahap pembibitan. Pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif juga membutuhkan asupan unsur hara yang satu ini. Jadi, pertumbuhan dari bibit sawit bisa terhambat jika kekurangan unsur penting ini. Nah, bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini akan menyebabkan daun jadi berwarna hijau yang pucat dan kekuning-kuningan. Jadi, tulang daun ini akan berubah warna menjadi kuning cerah dan bibit menjadi kerdil. Adapun contoh jenis pupuk yang mengandung unsur nitrogen yaitu pupuk urea dan NPKMG yaitu fosfor. Nah, fosfor ini dia berguna untuk membantu fotosintesis di bagian daun bibit sawit yang kekurangan unsur hara. Jadi kekurangan unsur hara ini dia akan menyebabkan bintik kuning di bagian daunnya. Biasanya dia terus menyebar hingga menyatu. Bahkan dia bisa membuat seluruh bagian dari daun ini akan menjadi berwarna oranye. Nah, yang selanjutnya untuk kalium. Jadi dia kalium ini berguna untuk membantu meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun, dan hama.
Adapun unsur kalium juga dia mengatur fungsi stomata pada daun dan berperan penting dalam penyerapan fotosintesis. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini dia akan menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya daun ini akan gugur. Yang selanjutnya itu ada magnesium. Jadi guna dari magnesium ini yaitu untuk proses pembentukan klorofil dan mengendalikan tingkat keasaman dalam sel. Jadi bibit sawit yang kekurangan unsur hara akan menyebabkan ujung daun berwarna kekuning-kuningan dan ketika terkena sinar matahari. Semakin lama daun-daun tersebut maka akan berubah menjadi warna coklat, bahkan bisa sampai kering. Lalu bagaimana cara pengaplikasiannya? Nah, untuk cara aplikasi pupuk selalu dalam bentuk liquid atau cairan dengan cara menyiram larutan pupuk ke tanah dalam kantong. Jadi pengaplikasian pupuk ini tidak boleh diaplikasikan dalam bentuk granular atau butiran karena dia akan menyebabkan kerugian dalam efek kontak atau terbakar pada tanaman nantinya. Jadi adapun rekomendasi jadwal pemupukan dan dosis pupuk di PPKS Kebun Sek Aik Pancur kita dapat dilihat dari tabel 1. Nah, saya akan menampilkan tabel 1-nya nanti. Pada MST 45678, baik pada pupuk NPKMB atau urea diberikan sebanyak 50 gram dan dilarutkan dalam 20 liter air. Pada MST 910 diberikan 75 gram dalam 20 liter airnya. Pada MST diberikan 150 gram dalam 20 liter air masing-masing baby bag yang mendapatkan 10 cc untuk satu kali pemupukan yang diaplikasikan dengan cara disiram. Untuk yang selanjutnya untuk pengendalian hama dan penyakit. Jadi pada pre-nursery akan dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan menggunakan insektisida dan fungisida. Jadi insektisida yang digunakan dengan merek dagang Santador berfungsi untuk membasmi hama. Nah, hama yang menyerang bibit pre-nursery antara lain yaitu seperti belalang, orites, dan ulat kantong jenis MC. Jadi sedangkan fungisida ini digunakan dengan merek dagang Amitalsop dan Skore 250 EC yang berfungsi untuk membasmi jamur. Adapun jamur yang sering muncul pada tahapan pre-nursery ini adalah bercak pada daun. Jadi dosis yang diberikan baik pada insektisida dan fungisida dengan merek dagang Santador dan Amistar Top dan Skore 250 EC diberikan sebanyak 100 cc dalam 15 liter air. Nah, masing-masing baby bag ini akan mendapatkan 2 cc untuk satu kali pengendalian hama dan penyakit yang diaplikasikan dengan cara penyemprotan. Yang selanjutnya untuk pengendalian gulma. Nah, pembibitan harus tetap dijaga bebas dari gulma. Jadi pengendalian gulma pada pre-nursery ini akan dilakukan dengan menyiangi gulma secara manual yang ada pada baby bag tanpa ada ketentuan waktu penyiangan itu kapan. Termasuk juga pekerjaan penambahan tanah dalam kantong bagi bibit-bibit yang terbuka dasar bonggol akarnya dan bibit yang loyong. Yang selanjutnya penyiraman. Nah, untuk penyiraman di pre-nursery dilakukan 2 kali sehari.
yaitu pada pagi dan sore hari dengan volume air 1 liter per baby bag atau hingga tanah menjadi jenuh. Penyiraman ini pun terjadi pada pagi hari, dimulai pada pukul 7 hingga 8 WIB, yang mana dengan volume airnya itu 500 ml per baby bagnya. Sedangkan penyiraman di sore hari dilakukan pada pukul 4 sampai dengan 5 WIB dengan volume air 500 ml dengan per baby bagnya. Penyiraman di pre-nursery ini dilakukan secara manual, yang biasanya dengan menggunakan selang dan gembur air. Jadi penyiraman pada siang hari mengapa penyiraman pada siang hari tidak dilaksanakan? Yaitu karena pada siang hari proses penguapan tanah itu sangat tinggi. Jadi air cepat menguap akan membuat komponen mineral atau zat terlarut lainnya yang sebelum terkandung di dalam air siraman akan tertinggal di permukaan daun atau bagian tanaman lainnya. Dan hal ini pun tidak baik bagi tanaman, sehingga dapat membuat tanaman nantinya mati. Namun jika sore hari hujan dengan curah hujan yang lebih dari 10 mm, maka di pagi hari itu tidak perlu lagi dilakukan penyiraman. Ini di sini dia. Taruh di sini. Bagian ini. Nah, yang selanjutnya itu ada seleksi. Jadi di seleksi bibit ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi bibit yang abnormal ataupun bibit yang terkena penyakit, dan mempertahankan bibit yang benar-benar sehat, normal, dan tentunya bermutu yang baik. Seleksi di pre-nursery ini dia biasanya tuh dilakukan dengan 2 tahapan. Jadi tahap yang pertama itu pada saat umurnya itu ada 6 sampai dengan 8 minggu. Dilakukan seleksi bibit ini abnormal seperti dua bibit yang tumbuh dalam satu baby bag, dan bibit yang terkena penyakit seperti bercak coklat pada daun dan daun dengan strip kuning. Dan untuk yang di tahap kedua itu dia sesaat sebelum dipindahkan ke polybag, yaitu pada umur 3 bulan. Kita akan melakukan seleksi bibit abnormal seperti bibit yang kerdil, bibit tanaman yang mengalami pertumbuhan lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Jadi dengan bibit tegak, bibit atau yang disebut dengan bibit jantan. Jadi dua bibit yang tumbuh dalam satu baby bag dan bibit yang terkena penyakit seperti bercak coklat pada daun dan dengan daun strip yang kuning. Dan hasil dari seleksi bibit yang abnormal, maka kita akan dimusnahkan kecuali bibit yang tumbuh dalam satu baby bag. Bibit tersebut akan dilakukan pengendalian dengan cara memisahkan bibit dan memindahkannya ke masing-masing polybag, yang masing-masing polybag dengan polybag yang baru. Nah, untuk hasil dari bibit yang terkena penyakit ini kita akan pindahkan ke karantina. Untuk apa? Yaitu gunanya itu untuk dilakukan perawatan secara intensif. Jika bibit tidak sembuh, maka bibit akan dibuang dan dibakar. Tujuan dari dibakarnya ini yaitu untuk memusnahkan dari penyakit yang tidak baik, yaitu seperti penyakit jamur tadi. Nah, yang terakhir itu ada pengangkutan bibit. Jadi bibit yang sudah lolos dari seleksi tadi
Selanjutnya akan dipindahkan ke lokasi menursery, yaitu tempat pembibitan utama. Jadi pengangkutan bibit pre-nursery ini dia menggunakan mobil pickup dengan biasanya itu dengan merek L300 yang bisa memuat 200 sampai dengan 250 bibit sekali angkut. Nah, untuk pengangkutan bibit ini dia dilakukan harus dengan secara hati-hati agar bibit sampai ke lokasi dengan aman tanpa mengalami kerusakan pada bibit yang sudah kita rawat tadi. Nah, mungkin segini saja penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kali ini saya akan menunjukkan bibit kelapa sawit masih di pre-nursery yang harus kita seleksi ya. Ini tidak lolos tahap selanjutnya ya. Contohnya seperti ini, daun melalang. Ini udah pasti afkir, ini melungker, udah pasti afkir. Ini sama juga melalang, ya kan? Ini juga melalang, sama. Ini melungker pertumbuhannya. Nah ini anak daunnya itu terlalu kasar. Ini abnormal, ya. Ini juga sama. Ini daun melalang, ya kan? Apalagi ini udah pasti abnormal. Nah ini daun yang besar seperti ini abnormal kawan-kawan. Nah ini juga, ini kategori masuk abnormal ya. Jadi untuk kawan-kawan, ini adalah salah satu contoh untuk bibit-bibit yang abnormal. Contoh normalnya seperti apa? Di umur yang sama harusnya pertumbuhannya seperti ini kawan-kawan. Nah ini sangat beda ya kawan-kawan. Ini bibit normalnya. Nih bibit normal. Inilah macam gini. Ini udah daun 4. Umur 3 bulan itu harusnya sudah daun 4. Kalau yang lain kan nggak normal. Seperti itu ya, kurang lebih kawan-kawan. It's a beautiful day to be with you. It's a beautiful day to be